wala taqta'hu bal qabilhu bil ubusah liyakuffa anil ma'siyah. Beliau mengajarkan kepada kita gimana sikap kita itu kalau melihat orang itu bermaksiat, apa dijauhi, apa dimusuhi, atau dihina, apa sikap yang harus kita lakukan. Terlebih kalau itu orang dekat kita, anak kita misalnya. Kata beliau, kalau anakmu itu ternyata berbuat maksiat, maka berilah dia adab, ajarkan adab yang sesuai dengan syariat, tapi jangan diputus. Saudaranya maksiat, jangan berarti gak tak sopo misalnya gara-gara apa? Bermaksiat. Bukan seperti itu. Kata beliau, akan tapi cukup tunjukkan kalau kamu ini tidak suka dengan perbuatan yang dikerjakan, bukan tidak suka sama orangnya, tapi tidak suka sama perbuatannya, dengan menampilkan wajah yang cemberut istilahnya, menunjukkan kalau kita ini tidak suka. Jangan kayak gitu, jangan tidak sholat misalnya, atau jangan mencuri dan lain sebagainya. Sekarang itu kata beliau, banyak daripada orang mukmin ketika lihat mukmin yang lain bermaksiat itu dihina-hina luar biasa, bahkan dijelek-jelekkan, dalam artian tidak dirangkul, justru tambah dijauhi. Kata beliau, fa idza fa'alu dzalik faqad akhta'u thariq. Kalau mereka tadi itu telah melakukan hal yang demikian, ada saudaranya bermaksiat misalnya tidak mau sholat, udah sholat ya tambah ditinggal, lu keliru, maka mereka telah keliru dalam jalan, kata beliau, salah jalan. Karena ketika seorang mukmin itu berbuat maksiat, itu dia telah terbeleset dengan kebelesetan yang luar biasa istilahnya. Sudah masuk ke dalam jurang yang luar biasa. Maka apa yang harus kita lakukan kalau ada teman kita bermaksiat, keliru jalan, Ramadan tidak mau puasa misalnya? Kata beliau, wa tariquhu an taf'ala ma'ahu kama fa'alta ma'a waladika inda isyani. Harusnya kamu itu berbuat kepada temanmu tadi itu seakan-akan yang bermaksiat itu anakmu sendiri. Nah, kalau anaknya bermaksiat, masa bakal sampai seperti itu? Betul-betul sudah disapa selamanya misalnya, atau dihina-hina, atau bahkan dipukul dengan pukulan yang melebihi batas wajar. Bukan seperti itu, tapi bermuamalahlah seperti anakmu sendiri. Maksudnya gimana? Harusnya kayak gini sikap kita itu. Tu'ridu anhu fil dhahir, secara zahir kita itu berpaling, dalam arti kita tidak rela gitu loh. Kita tidak rela dari ridho atas dasar kesayangan, bukan atas dasar benci. Jadi kalau kita melihat teman kita itu maksiat, kita lihat teman kita tidak sholat, kita itu berpaling dari orang tersebut dalam arti tidak suka, itu justru karena sayang. Dalam artian ini, kalau sampai tidak sholat terus, kalau kamu tidak sholat terus, nanti sakit, nanti di kubur itu luar biasa. Ya terlebih sholat ya, terlebih sholat. Wah luar biasa, kalau sholatnya baik, insya Allah semuanya baik. Sholatnya kacau, dan seterusnya bisa kacau. Nah, atas dasar saya wa takunu rahiman fil batin. Jadi dari segi zahir itu menolak, menjauh, tapi batinnya itu menyayangi daripada orang tersebut. Bahkan lebih dari itu, wa tatlubu lahu du'a bil baik. Kemudian mendoakan orang tersebut dengan doa-doa yang baik. Ya Allah, mudah-mudahan teman saya ini berhenti tidak minum. Ya Allah, mudah-mudahan teman saya ini mau sholat lagi. Ya Allah, mudah-mudahan teman saya ini tidak berbohong lagi, tidak menipu lagi, dan seterusnya. Kemudian kata beliau, nasihat berikutnya, kafa bika jahlan antah sudah ahla dunya ala ma'utu wa tashghala qalbaka bima indahum fatakuna ajhala minhum. Cukup, ya kata beliau Sayyidina Ibn Athaillah, cukup kebodohan bagimu kalau kamu itu hasud kepada ahlu dunia. Maksudnya ahlu dunia itu orang yang tergila-gila dengan dunia, dengan apa yang dikasih kepada mereka daripada dunia.
Jadi orang hasud itu kan sudah jelek. Hasud itu dikatakan al-hasud la yudhiru illa nafsahu. Orang yang hasud itu tidak membahayakan kecuali membahayakan dirinya sendiri. Jadi orang yang hasud, apa sih hasud itu? Hasud itu iri terhadap apa yang Allah kasih kepada orang lain dan berharap hilangnya nikmat tersebut dari orang itu. Itu namanya hasud. Tapi kalau kepingin mendapatkan apa yang dimiliki oleh orang lain tanpa mengharap hilangnya nikmat tersebut daripada orang itu bukan hasud. Itu namanya ghibthah. Dan itu baik kalau di dalam kebaikan. Misalnya, wah ini Masya Allah rajin ya sholatnya, atau oh ini anak ini jadi pinter ya, saya pengen pinter juga. Tapi tanpa mengharapkan orang tadi jadi bodoh. Lain lagi kalau tak doano kebleset ya, kemudian kebentuk jadi gila. Nah ini hasud, karena berharap hilang. Atau bisnisnya sukses, wah saya pengen kayak orang itu. Pengen, tapi berusaha sebagaimana orang tadi itu, atau bahkan belajar dari orang tadi. Itu ghibthah, bukan hasud. Tapi kalau wah orang itu kok kaya ya, terus mudah-mudahan bangkrut, nah ini baru hasud. Kalau yang tadi bukan ghibthah, jadi pengen kayak orang lain tapi tanpa ada keinginan orang tadi itu hilang nikmatnya. Ini kata beliau, ini hasud kan sudah jelek. Hasud itu jelek, kata Habib Abdullah Haddad di dalam kitabnya Tathbitul Fuad. Orang yang hasud itu nampak dari ucapannya dan perbuatannya. Dan seringkali, kata beliau, ini yang berbahaya. Yang seringkali, kata Habib Abdullah Haddad, Sohib Rotib, orang itu hasud tapi tidak merasa dirinya itu hasud. Jadi tidak semua orang hasud itu merasa dirinya itu hasud. Dan itu bahaya sekali, kata Habib Abdullah Haddad. Karena apa yang menyebabkan iblis itu diusir dari Allah? Ya hasud tadi. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, engkau ciptakan saya dari api. Adam ini engkau ciptakan dari tanah. Tidak terima sama kemuliaan yang Allah kasih kepada Nabi Adam. Termasuk dosa besar hasud tadi. Kata Habib Abdullah Baharun, ya guru saya, cara biar orang itu tidak iri, tidak hasud, melihat banyaknya yang Allah berikan daripada nikmat untuk dirinya tadi itu. Dan nikmat itu kan banyak. Nikmat paling luar biasa itu apa? Dikatakan al-afiyah, kesehatan. Jadi kita tuh jangan memandang apa yang Allah kasih kepada orang lain, ya tidak ada selesainya. Karena orang itu masing-masing. Ada yang dikasih sama Allah kekayaan luar biasa, tapi pasti ada kurangnya dari segi ini, dari segi ini. Ada yang dikasih kesehatan luar biasa, tapi ada kekurangannya dari segi ini. Orang itu macam-macam. Gitu. Orang itu macam-macam. Nah kata beliau, cukup kebodohan itu kalau orang hasud. Hasudnya kepada ahlu dunia terhadap apa yang telah diberikan oleh Allah terhadap orang-orang ahlu dunia tadi itu. Kemudian kamu menyibukkan hatimu memikirkan apa yang mereka miliki. Wah, mobilnya baru beli mobil. Wah, bangun rumah. Wah, ini itu. Fatakuna ajhal minhum, ya. Jadi kamu sekarang lebih bodoh daripada apa? Ahlu dunia tadi itu. Ahlu dunia ini maksudnya apa? Orang yang kedonyan gitu loh. Kedonyan. Ciri-ciri ahlu dunia itu dia tadi itu bingung terus dengan dunianya dan pelit, kikir. Itu sudah orang bodoh. Maksudnya tidak mau memanfaatkan apa yang dikasih buat akhiratnya. Nah kok ada orang hasud, yang dihasutnya orang model kayak gitu. Yang hasudnya lebih bodoh lagi berarti. Kenapa? Karena li'annahum ishtaghalu bimautu, karena cukup bagi mereka itu. Kasihan mereka tadi itu ahlu dunia, karena mereka lebih mementingkan dunianya daripada siap-siap berangkat pulang sama Allah nanti, pulang kembali kepada Allah. Mereka itu sudah cukup bodoh dengan hal seperti itu. Lah kamu menyibukkan dirimu dengan hal yang diberikan kepada orang lain. Jadi yang dikasih orang lain yang bingung kamu. Ini orang yang dikasih bingung sampai meninggalkan sholat, sampai tidak puasa. Itu sudah kebodohan. Lah kamu yang tidak dikasih dunia itu malah bingung juga mikirin orang tadi itu, ya lebih bodoh lagi. Kayak gitu, kata siapa?
Al-Imam Ibn Athaillah rasakan tadi. Jadi hasud itu penyakit. Kalau tidak kita hilangkan terus itu tadi membekas. Lihat orang gini tidak suka, lihat orang gitu tidak suka. Waliyadzubillah. Yang terakhir beliau mengatakan, kamu itu kalau matamu kelilipan atau kena luka, kemasukan sesuatu, pasti kamu langsung mengobati matamu tadi. Ya enggak? Kira-kira apa sebabnya? Misal ada orang sakit mata, rasanya tuh pengen nyembuhkan matanya. Kenapa? Hah? Soalnya dia sekarang tidak bisa apa? Tidak bisa melihat apa yang sebelumnya dia bisa lihat. Dia kehilangan itu. Wa ma sababu dzalik illa annaka dzukta biha ladatud dunya. Kamu tidak pengen rasanya cepat-cepat nyembuhkan. Kenapa? Karena kamu pengen menikmati lagi lezatnya memandang dunia itu, pemandangan yang bagus dan lain sebagainya. Kan gitu. Orang kalau matanya sakit pengen cepat nyembuhkan biar bisa melihat yang indah lagi. Tidak sabar. Fatu alijha hatta la yafutaka nazar ila mustahsanatiha. Kamu berburu-buru, bersegera menyembuhkan matamu supaya kamu tidak kehilangan memandang pemandangan yang indah. Wa tarbadu basiratak arba'ina salah fala tu'alija. Akan tetapi mata yang ada di kepalamu ini sakit, langsung kamu sembuhkan untuk melihat yang indah. Tapi kenapa ketika mata hatimu itu sakit selama 40 tahun, sekalipun kamu tidak pernah memikirkan untuk mengobati mata hati tadi itu? Nah, kalau mata yang ada di kepala disembuhkan, kenapa? Karena bisa melihat yang indah. Orang yang dibuka mata hatinya sama Allah itu melihat keindahan jauh berkali lipat dibanding keindahan yang dilihat oleh kedua mata ini. Ya, para wali itu luar biasa. Para wali itu, Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad itu mata batinnya luar biasa, lebih tajam daripada mata yang ada di kepala beliau. Dikatakan beliau, Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, saya berkhotib itu dari masa kecilnya diuji sama Allah, tidak bisa melihat dari kedua matanya. Tapi yang unik, waktu itu ada yang bertamu ke rumah Habib Abdullah Haddad itu, bertamu disuguhi minuman kahwa. Ada lalat hinggap di salah satu cangkirnya tamu tadi itu. Tamunya sendiri yang bisa melihat tadi itu, tidak kelihatan. Habib Abdullah Haddad yang diuji sama Allah tadi itu penglihatannya, bilang, ya fulan, wahai fulan, itu di cangkirmu ada lalat. Ya, dihilangkan dulu, diganti pakai minuman yang baru. Jadi yang bisa melihat dengan normal tidak kelihatan. Habib Abdullah Haddad melihat dengan mata batinnya, langsung mengatakan hal yang demikian. Mudah-mudahan kita dikasih sama Allah hidayah untuk minimal memikirkan, ya apa ya, biar hati kita itu bersih, kemudian berusaha membersihkan hati kita. Amin ya rabbal alamin. Fadhal masing-masing.